bukan tumbal. Ini bentuk dari kistik agar kinerja optimal. Ku berikan pesan khusus untuk Bapak Wali Kota. Ingat caplang untuk rakyat, jangan coba-coba. Sampai kapan Bapak kan tetap sendiri? Sampai kapan? Kursi Wakil Wali Kota Padang kosong semenjak Mayeldi dilantik menjadi Gubernur Sumatera Barat. Ya, terhitung semenjak tanggal 25 Februari tahun 2021. Artinya, pada tanggal 25 Februari tahun 2022 yang akan datang, kursi Wakil Wali Kota Padang relatif genap berumur 365 hari. Atau dia sudah berulang tahun pada tanggal tersebut. Masa 365 hari tentunya tidaklah masa yang sebentar bagi masyarakat Kota Padang untuk menunggu orang yang akan mendampingi Henry Septa sebagai Wakil Wali Kota untuk mengurusi Tetek Bengek Kota Bengkuang ini. Ya, hampir 1 tahun terakhir kita mendapatkan atau membaca pemberitaan tentang Kota Padang yang cenderung dalam kosakata yang negatif. Ya, sebut saja mengurusi masalah pandemi COVID-19 yang berlarut-larut ditetapkan sebagai daerah yang berada pada zona merah. Sampai struktur pemerintahan yang tidak jelas, sekda yang tidak jelas dan lain sebagainya. Sampai kepada masalah defisit anggaran tahun 2021 yang konon kabarnya sampai 31 miliar rupiah, 31,8 miliar rupiah kalau tidak salah. Dan yang terakhir adalah masalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang yang meminta kepada siswa SD yang belum divaksin untuk belajar mandiri di rumah. Ini tentunya menjadi masalah besar bagi orang tua murid, orang tua SD, di mana orang tua hari ini melakukan berbagai penolakan, ya, mulai dari melapor kepada Ombudsman atas kebijakan atau surat edaran tersebut dan melapor ke DPRD Kota Padang. Bagaimana solusinya? Aduh, kita tunggu saja apa yang dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemko Padang. Baik, kita kembali kepada masalah Wakil Wali Kota Padang. Harusnya pembahasan Wakil Wali Kota Padang tidak sepanjang dan seribet yang terjadi di Kota Padang hari ini. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada pasal 176-nya dinyatakan jika wali kota atau wakil wali kota berhenti atau diberhentikan, tentunya proses penggantiannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. Mekanisme pemilihan oleh DPRD ini tentunya berdasarkan usulan dari partai pengusung. Sebagaimana yang kita ketahui, partai pengusung pasangan Mayeldi Henry Septa pada Pilkada 2018 di Kota Padang adalah PKS dan Partai Amanat Nasional. Nah, jika saja Partai PKS dan PAN mengusulkan 2 nama dari jauh-jauh hari, tentu prosesnya tidak akan memakan waktu lama jika itu diusulkan dan mereka bersepakat. Seperti yang kita ketahui, proses politik pemilihan wakil wali kota Padang ini cenderung berada pada tatanan elit saja. Idealnya tentu tidak demikian. Elit politik di Kota Padang hendaknya memikirkan kemaslahatan masyarakat Kota Padang dan mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan colek-colekan di partai politik atau kepentingan yang tersembunyi lainnya. Nah, namun angin segar siapa wakil wali Kota Padang sudah berhembus semenjak tanggal 31 Januari kemarin. Ya, 31 Januari tahun 2022 beredar surat DPP PAN yang menyatakan bahwasannya menetapkan saudara Haji Ekos Akbar sebagai calon wakil wali kota Padang dari Partai Amanat Nasional. Tidak tanggung-tanggung, dalam surat keputusan Partai Amanat Nasional yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP-nya
menyatakan bahwasanya Partai PAN Kota Padang itu harus berjuang, dan tentunya anggota DPRD PAN di Kota Padang harus berjuang untuk memenangkan Eko Akbar sebagai Wakil Wali Kota Padang. Siapa Eko Akbar yang harus diperjuangkan oleh Partai Amanat Nasional Kota Padang untuk menjadi Wakil Wali Kota Padang? Ya, Eko Akbar adalah seorang pria kelahiran Payakumbuh. Sosok calon Wakil Wali Kota Padang dari Partai PAN ini dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas atau SMA, dia berada di Kota Payakumbuh. Nah, kemudian melanjutkan kuliah ke Bandung. Nah, beliau ini memegang beberapa atau menjadi direktur di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan juga di bidang otomotif. Nah, itu. Jadi calon Wakil Wali Kota Padang Eko Akbar ini dari Payakumbuh adalah seorang pengusaha. Desas-desusnya atau yang beredar di pemberitaan, Partai Keadilan Sejahtera juga telah mengusung atau mengusulkan 2 orang nama dari dulu yaitu Mulyadi Muslim dan Muharlion. Akhir-akhir ini setelah Eko Akbar ditetapkan, ternyata kabar-kabarnya berganti menjadi Haji Gufron katanya. Tidak lagi Muharlion, tetapi Mulyadi Muslim dengan Gufron. Tapi sepertinya ini dari isu yang berkembang, PKS ini hanya akan mengusung nama Mulyadi Muslim. Ini juga kita lihat dari baliho-baliho yang beredar di Kota Padang. Kayaknya kecenderungan PKS itu ke Mulyadi Muslim. Namun tentunya hari ini kalau dulu bolanya ada di kaki Henry Septa, sekarang bolanya ada di Partai Keadilan Sejahtera. Akankah Partai Keadilan Sejahtera bersekukuh untuk mengusungkan 2 nama atau cukup 1 nama? Jika 1 nama, tentunya prasyarat untuk diajukan ke DPRD itu sudah final. Namun ini tanda tanya besar, apakah kursi Wakil Wali Kota Padang ini akan tertunda lagi? Kita juga ingin memperkenalkan calon dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Mulyadi Muslim. Pria kelahiran 22 Maret 1978 ini berasal dari Payakumbuh. Payakumbuh lagi ternyata. Ekos dari Payakumbuh dan Mulyadi Muslim dari Payakumbuh. Nah, Mulyadi Muslim ini merupakan seorang praktisi pendidikan. Beliau hari ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Arisalah Padang. Jadi luar biasa ini. Calon Wakil Wali Kota Padang itu kira-kira sudah pasti 1 orang pengusaha dari Partai Amanat Nasional, dan tentunya ini ada praktisi pendidikan dari Kota Padang, dan Muharlion yang juga digadang-gadangkan oleh PKS, yaitu seorang anggota DPRD Kota Padang atau politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Begitu juga Gufron yang juga menjabat pada struktur Partai PKS Kota Padang. Seperti apa Wakil Wali Kota Padang ke depan? Akankah Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera menetapkan 2 orang nama, 1 dari Partai Amanat Nasional dan 1 dari Partai Keadilan Sejahtera, untuk berkompetisi di DPRD Kota Padang atau untuk dipilih oleh anggota DPRD Kota Padang? Nah, tentunya kita berharap kepada DPRD Kota Padang memilih wakil yang tepat untuk Kota Padang ini, orang yang tepat untuk menunjang tercapainya visi Wali Kota Padang Henry Septa, orang yang seia sekata mendukung dan membantu Wali Kota Padang Henry Septa untuk membuat Kota Padang lebih maju ke depannya. Dan kita berharap kepada DPRD, semoga apa yang dilakukannya benar-benar perjuangan untuk masyarakat Kota Padang, perjuangan untuk menempatkan wakil wali kota yang terbaik untuk Kota Padang. Kita tidak berharap hal-hal buruk terjadi dalam pemilihan wakil wali kota ini, seperti money politik dan lebih mengedepankan atau mementingkan kepentingan politik yang sesaat dan kalkulasi politik ke depannya. Nah, kita berharap siapapun
yang ditetapkan oleh partai politik ini dan diajukan ke DPRD Kota Padang itu adalah orang-orang yang terbaik untuk memimpin Kota Padang ke depannya. Dan kita juga berharap semoga DPRD juga melibatkan masyarakat, keterlibatan masyarakat di dalam mengawal kebijakan politik atau membuat kebijakan politik tersebut. Jadi DPRD ayo libatkan masyarakat Kota Padang untuk menentukan wakil wali kota Padang. Masyarakat Kota Padang harus perhatian, harus berpartisipasi untuk menentukan siapa yang akan memimpin Kota Padang ke depan hingga Kota Padang ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.